Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 8E, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mulai dulu dengan berdoa. Ya, berdoa berarti untuk semuanya ya, untuk semuanya agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Coba dibuka, bisa. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, ini ada yang berisik-berisik ini. Alat kawati di ini kan dulu, jangan HP-nya berisik. dimatiin. Oh iya. Jangan berisik ya. Nah, oke, baiklah semuanya. Silakan untuk 8E ini bisa ambil handphonenya masing-masing di depan, di meja guru diambil, lalu kita langsung klik desti.page _Intan Ari _PKN YPR. Nah, nanti semuanya ada di situ. Bisa ngisi absensi, bisa cek video, bisa juga cek buku dan PowerPoint hari ini, termasuk tugasnya nanti juga ada. Nah, mulai dari yang pertama yaitu isi absensi ya. Isi absensi dulu. Oke, diisi absensinya. Jangan lupa masukkan nama, nomor absennya jangan lupa, dan seterusnya. Oke, setelah absen, mari kita bangkitkan lagi semangatnya dengan lagu nasional pilihan dari Pak Ari. Nah, ini dia lagunya. Kita akan sudah lama nggak bisa, cuman sudah lama saya nggak ngotak-atik. Oke. Bisanya model lama. Ini nanti semuanya ikut ya. Model kayak gitu. Oh iya, Kak Latkowati jangan berisik ya, Kak Latkowati ya. Tapi di Kak Latkowati, halo, Kak Latkowati jangan berisik. Iya. Mik. Iya. Mic-nya jangan berisik, mic-nya. Mic. Di-mute dulu, mic-nya di-mute. Nah. Oke, semuanya nanti bisa ngikuti ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Oke. Nah, sekarang kan udah agak melek nih, udah gak ngantuk-ngantuk lagi. Enggak, saya nggak ngantuk, Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Iya, tapi biasanya kalau Pak Ari ada pantun. Kita pantun dulu ya, bentar ya. Ikan cepat di air tawar. Anak-anak hebat, yuk kita belajar. Iya, Pak. Benar nggak nih? Apa? Oke, mau belajar ya. Baiklah. Nah, sekarang untuk semuanya silakan diperhatikan video di depan ini. Nanti semuanya Bapak akan kasih pertanyaan, tapi kita perhatikan dulu video berikut ini. Di Indonesia ya suruh dibuat video, maksudnya bukan anak-anak dari video saja. Ya, coba nanti hasil informasi berikutnya. Pre-teaching di kelas. Dan DPR RI telah membuat suatu undang-undang yang berpotensi tidak sesuai dengan pasal kedua dan kelima, yaitu Kementerian yang Adil dan Beradab dan
aturan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Undang-undang Omnibus Law ini mengamanatkan Pinter. kontrak. Padahal pekerja di Indonesia pekerja tetap. Oke. Itu penyusunan. Nah, dari video tadi pada dasarnya memang secara umum adalah dibatalkannya beberapa undang-undang dalam Omnibus Law. Omnibus Law ini adalah kumpulan dari undang-undang yang dibikin sekaligus jadi satu renteng. Itu ada banyak rasa ya, kalau ibaratnya makanan itu udah satu paket itu udah banyak rasa. Jadi Kayak campur ya Pak ini, ya. nah kayak campur. Jadi satu wadah dalam satu bungkus plastik itu ada banyak isiannya. Nah, Omnibus Law itu juga sama. Jadi di dalam Omnibus Law ini terdapat semua hal yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, tapi dari berbagai undang-undang digabungkan menjadi satu, ada sekitar 1.200-an pasal. Nah, untuk pertanyaannya, ini pertanyaan awal ya, nanti kalian bisa jawab di akhir juga. Pertanyaan awal adalah, kenapa kira-kira undang-undang tersebut kok tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau Pancasila? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pejabat yang membuat Undang-Undang Omnibus Law ini kira-kira harus ngapain? Dan yang ketiga, ada nggak undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD atau Pancasila yang lain? Nah, maka dari itu, hari ini membahas mengenai itu tadi, langsung bisa dikerjakan dulu ya, untuk tugasnya dikerjakan dulu. Oke, sudah dikerjakan, nanti dikumpulkan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai yang barusan ditayangkan, yaitu mengenai undang-undang. Kok bisa ada undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila? Nah, itu berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah bab 3 tentang tata urutan perundang-undangan. Hari ini secara umum kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan secara singkat ya, mengenai makna urutan perundangan dan juga apa yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus paham bagaimana kemudian aturan perundang-undangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngasih contoh. Contoh aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu ada apa aja. Yang ketiga, nanti adalah coba dicek apakah ada aturan yang tidak berlaku lagi di Indonesia, tidak berlaku ya. Lalu yang keempat nanti akan ada presentasi nanti dari masing-masing kelompok. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dari undang-undang dasar, Nah, undang-undang ini sendiri di UUD 1945 ayat 1, pasal 1 ayat 3, yaitu membahas mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi secara umum memang Indonesia menggunakan hukum sebagai patokan utamanya dalam mengatur masyarakat. Dalam hal apapun. Nah, ini diatur melalui Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3. Nah, ini adalah pengertian beberapa tokoh, lalu kita skip, kita lanjutkan lewat ya. Masuk ke aturan yang ini nih. Jadi pada dasarnya memang kenapa Undang-Undang Omnibus Law itu bisa digagalkan atau bisa dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, itu karena memang ada undang-undang yang paling tinggi di Indonesia atau peraturan perundang-undangan yang paling tinggi berdasarkan Undang-Undang nomor Nah, ini kalian bisa lihat ya di layar ya. Kita full screen dulu. Nah, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu Undang-Undang nomor 1 itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi, secara umum semua aturan termasuk Undang-Undang Omnibus Law tadi itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, nanti kita cari tahu kenapa penyebabnya kok tidak boleh melanggar dari yang ini. Lalu ini berurutan ya, mulai dari yang kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lanjut lagi. Nah, coba
ini adalah Undang-Undang Dasar, termasuk lembaga-lembaga pembuatnya. Yang berikut ini adalah TAP MPR, termasuk lembaga pembuatnya. Berikutnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada lagi peraturan pemerintah, termasuk yang buat ini ada ini, ditetapkan oleh Presiden. Lalu ada peraturan Presiden itu sendiri. Nah, sambil saya menjelaskan, ini kayaknya udah mulai banyak yang ngantuk ya. Coba kita ice breaking dulu ya, bentar ya. Kalau saya bilang tepuk 1, nanti semuanya bilang yes ya. Ya. Oke, kalau saya bilang Indonesia, nanti semuanya jawabnya merdeka gitu. Benar orang ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Oke, saya sambil ngejelasin, nanti pokoknya kalau sambil di tengah-tengah saya ngejelasin, ada omongan tepuk 1 atau Indonesia, semuanya harus jawab seperti itu. Kalau tepuk 1 berarti yes, kalau Indonesia berarti merdeka gitu. Nah, kita sambil lanjutkan dulu. Peraturan daerah itu dibagi menjadi 2 ya, karena Indonesia menggunakan sistem yang terbagi. Jadi ada sistem, nah ini sambil kita cek nih, makanya Salpos yang pernah jawab mau. Ayo, siapa yang nggak jawab? Farida, Pak. Farida maturu, Pak. Wah, Farida. Jawab toh Pak, merdeka. Oh, nggak kedengeran di belakang soalnya kamu ya. Udah kecil imut di belakang. Iya, Suaranya Pak. juga imut-imut. Nah, oke, baiklah. Jadi sekali lagi ya, harus fokus. Kalau saya bilang tepuk 1, yes. Kalau saya bilang Indonesia, berarti merdeka. Nah, balik lagi, kebetulan negara kita menggunakan 2 sistem peraturan daerah. Yang pertama di provinsi, yang kedua di kabupaten kota. Mereka dibuatnya masing-masing berbeda. Kalau provinsi itu ada gubernur yang membuat, kalau kabupaten kota itu ada bupati atau wali kota. Begitu. Nah, materinya cukup segini aja anak-anak. Sekarang kita akan bikin kelompok ya. Oke, mana tadi kelompoknya? Nah, oke. Untuk bikin kelompok, saya akan menggunakan satu aplikasi. Nanti semuanya langsung terbagi menjadi kelompok otomatis. Ya, ini nama daftar absen kalian saya udah copy. Kita butuh 6 kelompok. Jadi kita bikin 6 kelompok, lalu kita bagi aja. Oh, kok nggak bisa? Nah. Lagi ini Pak, pre-teaching. Bentar ya. Nggih, Pak. Oke, kita bikin 6 kelompok. Oke, sekarang udah muncul kelompoknya. Ada kelompok 1, Rustanti dan Yohana. Kelompok 2, Nik dan Latkowati. 5-6 kok nggak ada anggotanya itu, Pak. 5-6 ini ada. Cuma yang lainnya lagi, itu tadi lagi upacara. Bentar. Oh. Nanti nyusul. SMP kok pacaran. Upacara. Oh, ngalah Latkowati gagal sama Pak Wi. Kan jadi ketawa. Ngobrol Tahu, baik. ya. Dari tadi Ngobrol baik aja. kepala. Upacara waktu di pacaran. Oke. Nah, sekarang karena kelompoknya sudah terbentuk, kita bikin masalah. Wah, masalahnya apa ya? Lah, udah banyak masalah kok, Pak. Kok bikin masalah ini lu? Kita coba cek dulu. Nah, tadi ada tuduh. Nah, di link saya ini ada tulisan tuduh. Jadi harus dilakukan. Yang harus dilakukan hari ini apa? Yang harus dilakukan hari ini adalah yang ini mana? Nah, ini. Nanti kalian bisa cek dari handphone kalian masing-masing. Tugasnya adalah untuk
masing-masing nanti cari satu kasus aturan perundang-undangan yang berlaku, yang masih berlaku ya, dan yang sudah tidak berlaku di Indonesia. Nggak ada yang jawab? Yang berlaku di Undang-undang banyak kok, Pak. Indonesia. Aku, Pak. Merdeka, Pak. Merdeka, betul. Kalau tepuk satu, Yes. Yes. kalau Indonesia, Merdeka. merdeka. Baiklah. Nah, nanti masing-masing kelompok dari contohnya nanti ambil satu aja ya dari undang-undang yang masih berlaku dan yang tidak berlaku. Nanti setelah itu kalian identifikasi kira-kira sesuai atau tidak sama Pancasila. Kalau biasanya undang-undang yang masih berlaku tuh undang-undang yang sesuai dengan Pancasila. Terus kenapa? Nah, nanti bisa diidentifikasi, bikin analisis ya. Tadi masing-masing kelompok. Nah, untuk analisisnya nanti langsung bisa dikerjakan di akun Padlet kalian masing-masing untuk bisa dipresentasikan. Gitu. Oke, semuanya siap? Langsung kerja ya, berarti ya. Langsung bekerja masing-masing kelompok. Kita bikin timer. Berapa menit? 30 menit? Cukup? Oke, 30 menit. Baiklah, 30 menit. Tuh, Pak. 30 menit kurang. Cukup Suara ya. piring ya, Pak ya. Oke. Nah, dari kantin itu piringnya dibawa masuk kelas. Iya. Tapi itu bersuara terus, belum selesai. Oke. 5 menit lagi ayo. 5 menit lagi siap-siap yang masih ngobrol dipersiapkan akun Padletnya dengan baik. Nanti bentuknya bisa apapun ya yang dimasukkan di Padlet, enggak cuma teks, ada video, ada foto boleh. Nanti pokoknya rekaman kalian pun juga bisa dimasukkan di situ. Nanti dipresentasikan dengan baik. Kenapa sih? Oke, 1 menit lagi. Pre-pitching simulasi. Oke, baiklah. Untuk sekarang Pre-pitching. kita akan presentasi ya. Ini dulu. Presentasi dimulai dari ini baru kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Ani, yuk presentasi. Ya, Pak. Terima kasih waktunya. Hasil analisis dari kelompok 2 bahwa contoh perundang-undangan yang sudah tidak berlaku adalah ini. Itu Pak dari kelompok 2. Oke, kelompok 5. Tiono, ada pertanyaan nggak buat kelompok 2? Saya dulu, Pak. Kelompok 5. Mau nanya nggak buat kelompok 2? Enggak, Pak. Saya mau yang kelompok 5. Oke, berarti kita oper ke kelompok yang lain. Ada kelompok yang mau bertanya? Saya, Pak. Kelompok 5. Tadi nggak mau, sekarang mau. Ya. Itu mau presentasi kok masih nanti. Piringnya lagi Presentasinya nang nanti. kantin kok malah. Warken niku, Pak. Jadi supaya seperti itu mengganggu aja. Tiono paper presentasi. Oke, nanti ya berarti untuk Tiono kelompok 5 nanti karena apa namanya? Ini masih kelompok 2 dulu. Oke, baiklah. Kelompok 2 tadi terima kasih untuk presentasinya. Jadi secara umum kelompok 2 tadi menyampaikan begini. Nah, menurut tanggapan Bapak tadi sudah sesuai, sumbernya itu sudah cocok dan juga aturannya pas Nanti setelah selesai. yang berlaku dan yang tidak berlaku. Lanjut kelompok 3. Farida. Kelompok 3, Farida, ayo presentasi yuk. Sudah tadi Pak sama Bu Ani. Oh, Ani kelompok 2. Ada sing ngantuk, Pak. Kamu kan kelompok 3. Iya, kelompok 3 karo Bu Astuti. Ayo presentasi. Masih ngantuk itu, Pak. Gua pomat dulu, Pak. Kecil di belakang ngantukan. Ngantuk, Pak. Kelompok 6, Pak, melompat.
Iya, Pak. Oke, kelompok 3 kasih minus ya karena belum siap presentasi. Kelompok 6, Pak. Turu wae no sekelas. Saya, Masih Pak, minus. saya. Oke, kelompok 6 ya, Rina ya. Ya. Siap-siap Dulu, Pak. presentasi Ini. ya. Mau dulu 4 Pak, 4 Ini, Pak, Pak. 4 Pak. Yang masih berlaku Undang-Undang Dasar, pasalnya pasal 30, Pak, mengenai tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Oke, benar. pertahanan dan keamanan. Kalau dari kelompok 4 ada yang mau ditanyakan nggak buat kelompok 6? Ya, Pak. Enggak ya? Ya. Oke, kalau dari Bapak sendiri, jadi tadi yang disampaikan memang sudah benar, sumbernya itu sudah benar, tapi tadi presentasinya masih agak kaku ya, presentasi masih agak kaku. Jadi memang untuk semuanya ya, ini untuk semuanya perlu diperhatikan bahwa presentasi itu adalah satu hal yang penting. Karena apa? Karena ngomong di depan orang itu nggak gampang. Apalagi ngomong di depan orang banyak, orang penting-penting semuanya, itu butuh mental yang sangat luar biasa. Jadi harus dibiasakan dimulai dari presentasi. Sedini mungkin dari SMP kalian sudah presentasi, nanti SMA makin bagus lagi, kuliah makin bagus lagi, nanti pas kalian waktunya bersinar itu bisa jadi bupati, wali kota, bahkan jadi presiden atau jadi menteri. Amin. Amin, Pak. Kayak Mamang Lemon aja, Pak, bersinar. Wah, iya dong. Kita harus memperhatikan. Jadi setiap orang kan punya cita-cita. Jadi Ya, Pak. orang ya. Nah, oke, baiklah. Kalau gitu kesimpulan dari kelompok yang sudah presentasi tadi, ada yang mau menyimpulkan? Ada atau enggak? Ya, Pak. Menyimpulkan. Kalau enggak ada saya tunjuk ya. Nah, ini pemilih acak nih. Oke, Tiono. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya ingin tahu tadi Pak, yang ditanyakan itu apakah undang-undang atau yang undang-undang dasar? Karena Undang-undang. Kalau undang-undang sepengetahuan saya, karena kan banyak undang-undang mana yang tidak berlaku sampai saat sekarang, kadang malah saya bingung. Karena Pak Ibu sendiri mengatakan suatu negara itu kalau banyak undang-undang tidak menjadikan. Nah, betul. Jadi buat Tiono ya, nanti sumber referensinya bisa ngecek di sini nih. Ngeceknya dari websitenya DPR RI. Ini ada undang-undang yang berlaku setiap tahunnya. Nah, nanti bisa langsung dicek, di-download di sini. Muncul, ini websitenya langsung dari DPR RI. Jadi ini sudah otomatis legal, sudah otomatis no hoax, fix no debat. Wah, ini kalau kata anak-anak zaman sekarang itu fix no debat. Jadi ini undang-undang yang berlaku zaman sekarang. Kalau undang-undang yang nggak berlaku, berarti nanti di bawah ini kita tinggal cari undang-undang mulai dari 1945. Kita cari apakah ada undang-undang yang tidak berlaku lagi. Gitu. Ya itulah, kan semakin banyak undang-undang kan semakin membingungkan. Tiono dihadirin, Pak. Tiono itu bingungan, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu sudah bagus karena memang tadi dimulai dari kekepoan, keingintahuan, nanti akan menjadi pengetahuan, akan jadi tahu. Bagus. Jadi memang tadi yang disampaikan memang agak sedikit ngawur, tapi Bapak apresiasi karena ini adalah salah satu sikap yang berani. Berani bertanya itu hebat. Nah, nggak cuma KPK ya, berani korupsi. Salah. Dede ya, Pak ya. Gitu. Ya memang. Jadi, oke, baiklah. Sampai di ujung pembelajaran, kita hari ini. Mana ya tadi? Salah. Nah. Oke, sampai di ujung pembelajaran. Jadi untuk semuanya langsung 5 menit lagi. Langsung cek di paling bawah ya, gimana belajar hari ini.
gimana belajar hari ini? Nanti akan ada pertanyaan yang sama seperti yang di awal tadi. Pertanyaannya adalah, kira-kira benar nggak sih undang-undang itu bisa tidak berlakukan atau dihapuskan? Undang-undang itu kira-kira kan tadi banyak banget yang dibuat sama masyarakat atau dari pemerintah Indonesia yang dibuat dari 1945 sampai sekarang ini kan ada banyak sekali. Nah, undang-undang yang dari dulu udah lama itu apakah masih berlaku atau tidak? Silakan dijawab di link yang nomor yang warna biru ini ya. Gimana belajar hari ini? Nanti jawabannya akan muncul di sini. Nanti kita akan lihat siapa yang sudah ngisi atau belum. Coba, nah nanti di review pembelajaran hari ini. Oke, sambil diisi ya anak-anak. Sambil diisi, saya akan menyampaikan satu pantun penutup. Boleh nggak nih? Boleh, Pak. Boleh ya, pantun Boleh, penutup. Pak. Ikan Masa hiu air. terbang karena angin topan. Ikan hiu terbang karena angin topan. Bilang cakep dong. Cakep. Ikan hiu terbang karena angin topan. Cakep. Matur thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari selamat wis nganggo menggeh-menggeh ora kuwi. Belum dihabisi sama Pak Mas Judi tadi ya. Jadi udah capek. Aduh. Pak Mas Judi udah kecapean. Udah nggak bisa Dari tadi menghabisi. usil. Udah hasilnya udah selesai. Pagi usil malah akhir-akhir usil iki. Kira-kira nanti mesti lentak kenaan bahan. Iya, waktunya juga sesuai Pak Ari. Waktunya sudah sesuai. Aduh, penampilannya bagus. Udah saya itu mau ini agak susah mencari. Iya, penampilannya bagus Pak Ari ya dari untuk IT tipeknya, stimulasi kesiswanya, interaksinya. Cuma penilaiannya lagi. Lupa ya. Tadi ada Ibu. Yang terakhir? Iya, di akhir tadi Yang mana, Pak? Maaf, saya Jawab screen. masuk ke link Bu tadi. Iya. Oh, sudah. Oke, Pak. Oh, Masukkan pas itu ke pas sini. saya. Oke, berarti sudah. Terima kasih, sudah bagus. Saya aja karena memang ya hal-hal kecil ada sih. Cuma saya karena tidak meinikan dengan RPP-nya, tetapi secara keseluruhan sudah bagus. Nanti untuk yang ketika PPL jangan lebih jelek ya. Lebih jelek, harus lebih bagus ya ini tadi. Nanti minta kan ini semua masing-masing dikasih videonya ya sama Mas Ale ya. Ya nanti bisa mana yang kurang diperbaiki ya. Untuk ice breakingnya juga sudah bagus, persepsinya juga. Yang kalau saya secara ini sih yang titik bumia saja lah. Saya sudah cukup. Terima kasih. Monggo. Oke, Bu, matur nuwun, Bu. Oke, baik Pak Intan. Masih semangat ya, Pak? Deg-degannya udah lega. Deg-degan udah lega ya. Besok lebih deg-degan lagi, Pak. Ini baru latihan. Oke, baik Pak Ari, izin sedikit menyampaikan sedikit masukan ya, tapi agak berisik ini saya karena barengan sama Guci. Udah datang penguncinya, ini jadi udah mulai ujian. Jadi Pak Ari, secara keseluruhan sudah bagus ya. Tadi teknologinya juga saya aja kalau suruh bikin kayak gitu belum tentu bisa, Pak. Belum pernah diajarin. Jadi bagus banget. Masalah kebiasaan Bu itu. Kebiasaan, G. Kemudian tadi Pak sudah bagus ya, ada diselingi dengan pantun, dengan ice breaking, dengan Jadi pembelajarannya itu menarik gitu ya, siswa juga termotivasi. Kemudian untuk ini Pak, tapi saya menemukan dari RPP-nya bahan ajar bukan dikembangkan sendiri nih kayaknya Pak Intan Ari ya. Ya karena saya lihat bahan ajar itu ngambil dari halaman buku paket ya Pak ya. Ya, untuk itu memang saya ambilkan ya.
Iya, karena halamannya pun juga nggak berubah jadi plek gitu ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa, mungkin kemarin juga belum sempet ya waktunya. Tapi kalau misal ada waktu itu sebaiknya kalau bahan ajar itu dikembangkan sendiri gitu ya Pak. Kemudian tadi Pak saya memberikan sedikit masukan terkait tugas kelompok. Suara saya terdengar ya Pak ya? Iya. Oh ya. Tentang tugas kelompok tadi kan di mana di RPP-nya itu kan maksimal 7 kayaknya tadi. Kalau 7 kebanyakan Pak. Iya. Jadi dibuat aja nanti Kalau maksimal 5. Iya, kalau di saya kebetulan satu kelas itu ada 35. Jadi saya pikirannya biar kelompoknya nggak terlalu banyak, 3 sampai 7. Gitu. Kurang efektif Pak kalau kebanyakan satu kelompok. Kemudian tadi nih saya yang baca aja bingung loh Pak. Contoh kasus aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berlaku. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis apakah melanggar Pancasila dan pasal Undang-Undang Dasar. Gitu kan Pak? Nah, ini saya aja bacanya bingung Pak. Iya. Saya tadi juga bingung Bu. Bu Ani aja bingung loh. Bingung tadi saya. Makanya mau jawab piye. Dan nanti ditinjau kembali. Jadi Pak Ari mungkin bisa diganti saja. Pak Ari bisa yang mencarikan kasusnya atau anak-anak sendiri yang cari sendiri kasusnya ya. Tapi ini aja kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah misalnya ekonomi, sosial, budaya, hukum. Kayak misalnya per bidang ya berarti. Ya, jadi per bidang aja. Jadi adanya kasus itu siswa diminta untuk menganalisis melanggar sila keberapa, melanggar undang-undang pasal berapa. Kayak tadi misalnya ya, ada kasus pelanggaran HAM misalnya. Kalau HAM itu kan masuk hukum dan HAM ya Pak ya. Nah nanti siswa diminta menganalisis kalau seperti itu melanggar sila apa, kemudian pasal berapa khususnya, pasal 28 ya misalnya. Kemudian ada lagi permasalahan Rohingya. Itu kalau Rohingya itu tapi lebih ke internasional ya Pak ya. Ngambil yang nasional-nasional saja. Kayak misalnya kasusnya kewarganegaraan ganda misalnya. Nah itu kalau kewarganegaraan ganda itu nggak bermasalah deh Pak. Tapi coba bisa cari perbedaan gitu ya Pak. Iya, separatis. Separatisme itu nanti melanggar sila keberapa gitu. Atau undang-undang pasal keberapa gitu. Gitu ya Pak Ari, itu saja dari Terima kasih. saya. Nah tadi sebagian besar sudah bagus, hanya saya amati di RPP-nya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Gitu. Baik. Bu Rahayu, itu saja dari saya. Tetap semangat Pak Ari untuk lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Iya, alhamdulillah akhirnya selesai semua. Nggak nyampe Jumatan ternyata Bu. Nggak sampai Jumatan lah kayak kemarin, karena berangkatnya kita mulainya 7:30. Jadi kalau jam 8, maksudnya jam 11:04 juga ini ya, baru selesai ya. Satu tak Bu. Alhamdulillah ini nyenengke semua mahasiswanya, pesertanya ya. Dan ini sudah yang terakhir untuk yang ini ya Bu Ami ya, untuk yang rencana aksi ya. Udah evaluasi, besok berarti penilaian komprehensif, lanjut PPL dan selesai. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ini semua ya, sudah plong, tapi harus diingat bahwa ini belum selesai. Masih ada RPP-nya yang kemarin banyak yang belum diperbaiki. Ya, dicek lagi langkah-langkahnya, apalagi yang urusan misalnya kayak modelnya, langkah-langkahnya dari metodenya itu benar-benar diperbaiki. Dan nanti ketika kalau ini kan kita banyak pemakluman ya Bumi ya, karena kita online ya. Banyak pemakluman ya, jadi kami nggak menuntut terlalu optimal, tapi dari itu kita bisa membayangkan. Tapi ketika sudah di kelas sudah nggak bisa apa-apa lagi, dalam arti mau alasan apa, nggak bisa ya. Nah jadi nanti tolong untuk RPP-nya benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kemudian meskipun kita sudah jadi guru puluhan tahun, ada baiknya bila kita juga latihan. Dalam arti latihan itu apa toh? Waktunya biar pas, itu nomor 1. Ya kalau gurus